Swastiastu. Mawignaamastu namo sidam. Manubadra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pertama-tama, Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Rasa anggayo bagya kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asam Kertawarunugraha Ida, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan Dharma. Tetapi sebelum saya menyampaikan sebuah pesan Dharma, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Sagung Pramiyari Putri. Di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita tentu sering mendengar mengenai kejadian-kejadian yang mengerikan. Seperti contohnya kejadian tsunami, tanah longsor, gempa bumi, maupun kejadian-kejadian mengerikan yang lainnya. Kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Tanpa kita sadari bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan hasil dari perbuatan ataupun karma yang telah kita lakukan. Baik itu karma yang telah kita lakukan di kehidupan yang terdahulu ataupun karma yang telah kita lakukan di kehidupan yang sekarang. Hukum karma erat kaitannya dengan kejadian-kejadian yang kita alami di kehidupan saat ini. Hukum karma sama seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang dimana bunga ataupun buahnya akan kita petik suatu saat nanti. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Slokantara 68 yang berbunyi, Karma pala ngaran ike, pahalani gawe hala ayu. Yang artinya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan baik maupun buruk. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Teman-teman yang berbahagia, pala atau hasil perbuatan tidak selalu dapat kita rasakan secara langsung. Ada pula hasil dari perbuatan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Ada pula hasil perbuatan yang akan kita rasakan di kemudian hari. Dan ada pula hasil perbuatan yang kita rasakan di kehidupan yang akan datang. Bahkan, ada juga hasil perbuatan kita yang terdahulu akan kita rasakan di kehidupan yang sekarang. Kita hidup di dunia ini adalah karena hasil perbuatan yang kita yang terdahulu yang kita terima pada kehidupan yang sekarang. Sebagaimana yang disebutkan dalam bagian-bagian karma pala ada 3. Yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma pala artinya hasil dari perbuatan yang terdahulu diterima di kehidupan yang sekarang. Yang kedua, ada prarabdha karma pala, yang artinya hasil perbuatan yang sekarang akan diterima di kehidupan yang sekarang. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala berarti hasil perbuatan yang sekarang akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, cepat atau lambat kita akan merasakan hasil dari perbuatan baik atau buruk yang telah kita lakukan. Apabila kita sering melakukan perbuatan yang baik, maka hasil dari perbuatannya akan baik juga. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita sering melakukan perbuatan yang buruk, maka hasilnya akan buruk juga. Oleh karena itu, hendaknya kita semua memahami apapun kejadian-kejadian yang kita alami di kehidupan yang saat ini, baik atau buruknya kejadian yang kita alami pada kehidupan yang saat ini, itu semua merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Teman-teman yang berbahagia, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, agar kita mendapatkan ataupun memperoleh hasil yang baik pula. Jangan pernah kita sesekali untuk menyombongkan diri,
mempunyai sifat iri hati untuk orang lain dan berbuat yang tidak baik untuk orang lain. Karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa hasil perbuatan atau karma yang buruk juga pada kehidupan kita. Baik karma yang buruk pada kehidupan yang sekarang ataupun karma yang buruk pada kehidupan yang di masa yang akan datang. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan selalu sabar, karena buah dari kerendah hatian dan kesabaran yang kita miliki dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh tokoh sosialis yang bernama Gobind Vasdev, yang dimana dia mengatakan bahwa belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah untuk mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa kesal jika kita dihina orang-orang lain, marah ketika kita difitnah oleh orang lain. Tetapi, apakah amarah atau kemarahan dan kekesalan kita tersebut dapat menghilangkan ataupun mengurangi fitnahan atau hinaan dari orang lain tersebut? Ada sebuah cerita di dalam sebuah buku yang berjudul Happiness Inside, yang dimana cerita tersebut ada 3 penokohan, yakni si A, si B, dan si C. Si A memiliki sifat yang sabar, rendah hati. Si B memiliki sifat yang pemarah. Keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan tersebut, si A yang penyabar hanya menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeni si C. Sedangkan si B yang memiliki sifat pemarah, dia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai tewas karena tidak terima difitnah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan si B? Si A yang hanya menganggap si C adalah orang gila, dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia. Lalu, apa yang terjadi dengan si B? Lalu sekarang apa yang terjadi dengan si B? Si B sekarang mendekam di jeruji besi atau penjara karena perbuatannya yang telah membunuh si C. Sedangkan si C, dia telah mati sia-sia karena hasil dari perbuatannya sendiri atau karmanya sendiri karena ia telah memfitnah orang lain. Dari cerita tersebut dapat kita ambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwa kita sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari terkait tindakan yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya saya akan menceritakan kembali cerita yang ada kaitannya dengan karma pala. Cerita ini berjudul Kisah Anak yang Berbakti. Kisah anak yang berbakti. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang berbakti pada orang tuanya. Ia bernama Ponyu. Ibunya meninggal semasa ia masih kecil, sedangkan ayahnya adalah seorang pemarah yang sangat keras kepadanya. Ia tidak pernah melawan ayahnya, dan bahkan selalu berlutut meminta maaf jika ayahnya sedang marah. Ia bekerja keras demi ayah dan adik-adiknya, dan kemudian menjadi kaya. Ia tetap menjadi anak yang berbakti. Bahkan ketika kerabatnya meninggal, ialah yang membiayai semua pemakamannya, bukan saudara-saudaranya. Ia kerap berbuat baik dan bersedekah kepada sesama. Suatu hari, ia berada dalam sebuah kapal bersama puluhan orang lainnya. Tiba-tiba badai menyerang, kemudian mengobang-ambingkan kapal tersebut. Namun, Ponyu berdoa agar ia dan semua orang di sana tetap selamat. Karena ketulusan doanya,
Kemudian badai tersebut diredakan dan semua orang yang ada di kapal tersebut selamat. Ponyo kemudian dikaruniai 3 orang anak yang berbakti serta berhasil menjadi pejabat tinggi di pemerintahan pusat. Itulah tadi 2 cerita yang saya ceritakan yang memiliki hubungan atau kaitannya dengan Karmapala. Semoga dari kedua cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya dan pelajarannya untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis ataupun bagian-bagian Karmapala. Contohnya sebagai berikut. Contoh dari bagian-bagian Karmapala, yang pertama, Sancita Karmapala. Contohnya, misal di kehidupan yang lalu, mungkin kita melakukan korupsi miliaran rupiah. Namun, karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya atau karmanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya, hidup jadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum di penjara. Sebaliknya, jika kita melakukan hal baik pada kehidupan sekarang, namun karena alasan tertentu saat menjalani keseharian masih sering diterpa sesuatu yang buruk, itu berarti karma baik yang sudah kita tanam pada kehidupan ini akan kita petik di kehidupan yang akan datang. Misal, si A adalah pemuda yang terlahir di keluarga yang serba kekurangan dalam banyak hal. Namun, dalam menjalani kehidupannya, budi tekun belajar dan selalu melatih dirinya menjadi seseorang yang pemberani dan baik hati. Setiap tugas yang diberikan oleh orang tuanya selalu dikerjakan dengan cepat, baik, dan ikhlas. Mulai dari pekerjaan untuk membersihkan rumah, membantu mencari nafkah, si A selalu kerjakan dengan penuh semangat, tanpa pernah mengeluh sekalipun. Walaupun si A sudah melakukan banyak hal, banyak kebaikan, namun kehidupannya tidak pernah berubah sampai akhir hayatnya. Ini berarti ia akan memetik budi baik yang ia tanam pada kehidupan ini di kehidupan yang akan datang. Misal, ia terlahir di keluarga yang mapan, dipertemukan dengan saling dan teman yang saling membantu dalam meraih cita, dan masih banyak hal baik lainnya. Sebanyak karma baik yang ia tanam pada kehidupan yang sekarang. Berikutnya ada Prarabdha Karmapala. Contoh dari jenis Karmapala ini sendiri sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bekerja lebih giat dari yang lain, kita mendapatkan promosi dengan dinaikannya jabatan kita. Contoh lainnya lagi dalam kegiatan kejahatan seperti merampok dan terorisme. Setelah kita melakukan perampokan tersebut, kita langsung tertangkap oleh pihak berwajib dan diadili sesuai dengan jenis kejahatan yang kita lakukan. Jenis Karmapala yang ketiga ada Kriyamana Karmapala. Pada dasarnya, Kriyamana Karmapala ini tidak jauh berbeda dengan Sancita Karmapala, di mana perbedaannya hanya terletak pada perspektifnya saja. Di mana pada Sancita Karmapala, kita melihat diri kita di masa sekarang yang belum menerima hasil dari karma yang kita tanam. Jika pada Kriyamana Karmapala, kita melihat diri kita di kehidupan yang sekarang dengan langsung menerima pahala dari kehidupan kita yang sebelumnya, tanpa harus menanam karma terlebih dahulu. Oleh karena itu, contoh dari Kriyamana Karmapala ini tidak jauh berbeda dengan contoh dari Sancita Karmapala. Sekian contoh dari jenis atau bagian-bagian Karmapala yang dapat saya paparkan. Teman-teman Sedharma yang berbahagia,
Hendaknya kita sebagai manusia selalu berbuat, berkata, dan berpikir yang baik, agar kita selalu dalam keadaan yang baik, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik, agar masa depan kita baik pula. Kita haruslah berpegang teguh pada kebenaran atau kebaikan. Jangan sampai hati kita tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar ataupun tidak baik. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dapat selalu berbuat baik dan berada di jalan yang benar. Hidup bagaikan menulis cerita. Maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar kelak dirimu dikenang sepanjang masa. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.